Nama Bapak Ibu, Panitia Pembangunan Gereja GKI Komo, khususnya tim Dana mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam gerakan penggalangan dana untuk pembangunan gereja kita. Kami kembali akan menyampaikan beberapa info bagi yang mungkin belum mengetahuinya. Persembahan dana pembangunan ini dapat diberikan dalam beberapa cara. 1. Persembahan khusus pembangunan PKP. 2. Janji iman JIM. 3. Bazar. Butir 1. Persembahan khusus pembangunan. Ada 2 cara yang bisa Bapak Ibu ikuti dalam persembahan khusus ini. Cara pertama, Bapak Ibu dapat memakai amplop PKP yang sudah disediakan. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplop tersebut dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan atau ke dalam kotak PKP yang sudah disediakan. Cara kedua, setiap bulan minggu pertama akan diedarkan 2 kantong persembahan. Kantong yang berwarna merah akan dialokasikan untuk dana pembangunan. Butir 2, janji iman, JIM. Ada 3 hal akan disampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, cara pendaftaran. Yang kedua, cara pemberian persembahan. Yang ketiga, cara melihat laporan persembahan. Kita bahas satu persatu. 1. Cara pendaftaran. Ada 2 cara. Pertama, mengisi formulir secara manual. Kedua, melalui online atau Google Form. Dengan mengklik link yang diberikan. 2. Cara memberikan persembahan. Bisa berupa tunai atau transfer. Kalau tunai, masukkan persembahan ke dalam kartu janji iman yang sudah disediakan, lalu masukkan ke dalam kotak janji iman yang disediakan di gereja. Untuk transfer, dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening pembangunan 65808326000 atas nama GKI Kota Modern. Bukti transfer dapat dikirim melalui WA Bendahara 081299612231 atau dimasukkan ke dalam kartu janji iman. Ketiga, cara melihat hasil persembahan. Bapak Ibu dapat melihatnya baik di TV Info Data atau melalui link yang disediakan. Butir 3 bazar. Bapak Ibu dapat juga berpartisipasi dalam kegiatan bazar yang dilaksanakan dalam lingkup gereja. Untuk informasi lebih lanjut tentang bazar dapat diperoleh di booth Dana. Catatan, untuk mendapatkan berbagai informasi baik tentang pembangunan secara umum atau penggalangan dana pada khususnya, dapat mengunjungi booth pembangunan atau melalui hotline di 081648087713 atau 0817176276. Demikian kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita dukung pembangunan gereja kita dengan doa dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji syukur pada Tuhan kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke rumahnya, kita beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini tanggal 26 Januari 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang di kebaktian GKI Kota Modern. Diharapkan jemaat dapat terus serta mengikuti ibadah di GKI Kota Modern. Khususnya kepada pengunjung baru, kami juga menyambut dengan sukacita. Apabila ada pengunjung baru dan belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami juga mengundang untuk dapat beribadah di sini. Apakah pada hari Minggu ini, pagi ini ada jemaat pengunjung baru? Mungkin bisa angkat tangan.
Baik, saya lanjutkan. Untuk warta ibadah dan pelayan firman. Pada kebaktian umum pertama pukul 7.30 tadi sudah dilaksanakan ibadah pelayan firman dengan tema kekuatan firman kehidupan, dilayani oleh Evangelis Imaita Simbolon. Untuk kebaktian umum kedua pada pukul 10 dan kebaktian umum ketiga pada pukul 15.17 nanti dengan tema yang sama, kekuatan firman kehidupan, dilayani oleh Evangelis Imaita Simbolon. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Warta Persekutuan Wilayah. Untuk meningkatkan kebersamaan Jemaat GKI Kota Modern di masing-masing wilayah, maka dengan ini Majelis Jemaat mengundang saudara-saudari untuk hadir dalam persekutuan wilayah yang akan diadakan pada tanggal 1 Februari untuk wilayah Banjarwijaya, pembicara Pendeta Indra Kurniadi Chandra. Dan yang menjadi tuan rumah adalah keluarga Bapak Rudi Sahar Mandoya, beralamatkan di Klaster Asia, Blok B32 nomor 11, Banjarwijaya, Tangerang. Di hari yang sama, tanggal 1 Februari, pukul 16 waktu Indonesia Barat, wilayah Poris dengan pembicara Evangelis Heri Subeno, dengan alamat keluarga Bapak Ronald J.D. Silain. Alamatnya di Jalan Delima 4 nomor 485A, Poris Indah, Blok D, Tangerang. Demikian warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Dimohon untuk menonaktifkan ponsel selama ibadah berlangsung. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Mari berdiri kita nyanyikan lagu Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar.
jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kata pembuka selain sekaligus menjadi ayat perenungan terambil dari Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Keuntungan yang kita peroleh dari firman Allah bahwa firman itu tidak saja menjadi terang bagi mata kita, untuk memuaskan mata serta mengisi kepala kita dengan pemikiran, tetapi juga menjadi terang bagi kaki kita dan jalan kita. Firman-Nya membimbing kita dalam menata perilaku kita, baik untuk memilih jalan kita secara umum, maupun menentukan langkah-langkah khusus yang perlu kita ambil di jalan itu, supaya kita tidak menempuh jalan yang salah atau langkah yang menyesatkan. Dan kita akan benar-benar merasakan kebaikan Allah kepada kita bahwa Ia telah memberikan pelita dan terang seperti itu ketika kita menjadikannya sebagai penuntun bagi kaki kita dan jalan kita. Untuk itu kita patut kagum dan hormat atas hadirnya firman Tuhan bagi kita orang percaya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Saatnya bagi kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa secara pribadi. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang baik, ini kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Kami seringkali mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Ya, kami seringkali mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak dengar-dengaran kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami gagal untuk berbuat baik. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Ini doa dan pengakuan kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Ajaiblah juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah. Ya menghapuskan dosaku, anugerahnya limpah. Dia cariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Acapku langgar hukumnya, harus tanggung binasalah. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah. Yang menghapuskan dosaku, anugerahnya limpah. Tak mampu sandar diriku, pertolongannya ku handal. Darah anak domba Allah membasuhku sampai kudus. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah. Yang menghapuskan dosaku, anugerahnya limpah. Jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita,
dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Persembahan pujian dari vokal grup Joyful.
Jemaat diundang untuk berdiri, kita menyanyi lagu Nyanyikan Lagi Bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Marisa gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus Juru Selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita berdoa mohon pertolongan Allah Roh Kudus sehingga pembacaan firman Tuhan bisa kita dengar baik, kita bisa memahaminya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang setia menyertai kami. Engkau anugerahkan kami firman-Mu yang hidup untuk menjadi pandu hidup kami sehingga kami tahu apa dan bagaimana kami harusnya menjalani hidup di tengah dunia ini. Tuhan, firman-Mu ajaib, firman-Mu indah, biarlah kami semakin memahami, mengalami dan menikmatinya Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan waktunya Engkau berbicara, berbicaralah dengan leluasa, tolong setiap kami, peralatan yang kami perlukan untuk mendukung ibadah berlangsung dengan baik. Dan Tuhan, hati kami, Engkau bertahta di sana untuk mencelikkan pikiran kami, melembutkan hati kami sehingga kami sungguh boleh dengar-dengaran, faham firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang ajaib dan indah. Berbicaralah Tuhan, setiap kami siap menyambutnya dalam Kristus Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Bacaan pertama diambil dari Kitab Perjanjian Lama,
Kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Pembacaan Taurat dan perayaan hari raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan ke-7 dan orang Israel telah menetap di kota-kotanya, berkumpullah serentak seluruh rakyat di lapangan di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada tanggal 1 bulan ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mengerti. Ia membacakan bagian-bagian dari kitab itu menghadap lapangan di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan serta semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluan itu. Di sebelah kanannya berdiri Matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Asbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, dan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat kepada umat, sementara umat itu berdiri di tempatnya. Mereka membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas dan memberi penjelasan sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis, sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pertanggapan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 19. Mazmur 19 akan kita baca secara bertanggapan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu kepada hari. dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi pesan mereka terpancar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, gembira bagaikan Dari ujung langit ia terbit. Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Titah Tuhan itu benar. Perintah Tuhan itu murni. Takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Lebih berharga daripada emas. Dan lebih manis daripada madu.
hamba-Mu juga menerima peringatan darinya. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh. Maka aku menjadi tak bercela. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku Bacaan kedua diambil dari surat 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31a. Surat 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31a. Dengan perikop, banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Kristus Yesus pada hari ini terambil dari Injil Lukas 4 ayat 14 sampai yang ke-21. Injil Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, saya undang kita bangkit berdiri.
Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Itu bohong. Jangan-jangan ada hari-hari di 1 minggu ini saudara tidak baik-baik saja, menangis, ya. Tapi biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, sehingga kembali hari ini kita dikuatkan, kita diberkati untuk menjalani hidup dalam 1 hari 1 minggu ke depan. Saudara, mengawali khotbah hari ini saya mau bicara soal mata. Ada apa dengan mata sampai dia diomong-omongin ya? Rupanya ada beberapa kondisi mata jemaat saat firman diberitakan. Setidaknya sih 3 ya, 3 kondisi mata. Yang pertama adalah mata yang terbuka lebar dengan pupil mata itu yang awas, menyimak dengan antusias firman Tuhan. Yang kedua, setelah buka lebar, ada juga mata yang kondisinya setengah tertutup. Ya, karena yang setengah lagi itu mengawang-awang kemana-mana, mikirin itu tadi kompor di rumah udah dimatiin belum ya? Itu tadi gimana ya? Rupanya dia baru berantem dengan pasangannya, dan mungkin juga dia terfikir bagaimana dengan kehidupannya, bisnisnya. Dan kondisi mata yang ketiga adalah tertutup. Karena aduh enak banget nih ya, udah selesai nyanyi, berdiri, duduk, sekarang duduk. Waktunya tutup mata, tidur, ini AC sejuk. Waktu yang tepat firman Tuhan meninak bobokkan kita. Saudara-saudara, itu yang kondisi mata waktu firman diberitakan ya. Dari 3 kondisi ini terbuka, asal jangan terbuka bengong gini ya. Ikan asin juga terbuka loh, tapi nggak mikir, nggak ngapa-ngapain dia. Ya. Terbuka dengan awas gitu ya. Terbuka setengah tertutup dan tertutup. Kondisi mata yang mana yang paling sering kita alami? Saudara, seharusnya ketika firman Tuhan dibacakan, diwartakan, seharusnya kita mempunyai sikap yang tepat terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu punya kuasa, kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kita akan ditolong oleh Tuhan, khususnya pemberitaan firman ini berlandaskan dari kitab Nehemia. Saya ajak kita membuka bagian Nehemia 8 ayat 1 hingga yang ke-13. Ya, dari Nehemia ini kita akan diajarkan bagaimana bersikap terhadap firman kehidupan.
Yang pertama adalah milikilah sikap hati yang rindu. Rindu akan firman Tuhan. Ini yang dilakukan, yang dimiliki oleh umat Israel saat itu. Loh, kok bisa? Biasanya kan orang Israel itu tegar tengkuk ya. Dengan firman Tuhan itu suka ngelawan ya. Kok kali ini agak waras? Baikan dia dengan firman Tuhan. Dia rindu akan firman Tuhan. Saudara, rupanya kondisi saat itu adalah setelah bangsa Israel dikalahkan bangsa adik kuasa saat itu Babel dan dibuang ke Babel selama 70 tahun, di sana mereka akhirnya mengalami pergumulan penderitaan, tetapi oleh kebaikan Tuhan yang menjamah hati raja yang saat itu menjadi raja adik kuasa, ya, Babel dikalahkan oleh raja kerajaan Persia. Tuhan menjamah hati Raja Kores, sehingga setelah bangsa Israel terbuang di Babel, menderita, tidak ada di negerinya, bahkan identitasnya itu tidak jelas. Mereka diizinkan oleh Raja Kores ini untuk pulang lagi ke Yerusalem. Dan tidak saja Tuhan menjamah Raja Kores Persia, tapi pada waktu kemudian Tuhan juga menjamah raja selanjutnya dari Raja Kores, yaitu Artasasta. Ketika itu dia melihat bahwa Nehemia begitu bersusah hati, sedih karena Nehemia ini bekerja sebagai juru minum di istananya. Dia lihat, kenapa ini kok kayak sedih, murung begitu ya. Padahal seharusnya kalau sebagai pegawai nggak boleh kelihatan murung di hadapan raja, karena itu tidak sopan, ya, bisa dapat hukuman. Tapi kali ini dia melihat kenapa. Dan rupanya sekali lagi Tuhan menjamah hati Raja Artasasta, sehingga dia menanyakan kabar apa yang sedang dialami oleh Nehemia. Dan Nehemia mengatakan bahwa dia begitu sedih, saudara sebangsanya begitu berduka karena tembok Yerusalem itu runtuh, belum dibangun. Apa pentingnya tembok Yerusalem yang runtuh itu tidak dibangun? Karena itu menyatakan jati diri suatu bangsa. Kalau tidak ada pertahanan suatu bangsa, seperti apa bangsa itu? Akan remeh, kecil, tidak dipandang. Kemudian dia menyatakan pergumulannya dan dia berdoa dan dia mengajukan kepada raja, bolehkah dia pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem? Wah, bisa-bisanya Raja Artasasta ini berbaik hati, sehingga Nehemia diizinkan pulang dengan cukup waktu untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan pembangunan ini dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh, walaupun Tuhan menjamah hati Artasasta, memberikan support barang-barang, perizinan untuk bisa pembangunan itu berlangsung dengan baik. Tapi ada orang-orang yang di Yerusalem yang menghina, mengolok-olok, dan pesimis dengan pembangunan tembok Yerusalem. Sehingga dengan pertolongan Tuhan selama 52 hari pembangunan tembok Yerusalem selesai. Saudara-saudara, itulah campur tangan Tuhan yang tidak terfikir, kok bisa, ya. Nah, kemudian setelah bangsa Israel selesai pembangunan tembok Yerusalem, mereka yang pulang dari Babel diberikan tempat di kotanya masing-masing. Mereka mendirikan rumahnya yang sudah baik dan nyaman. Tetapi di tengah segala berkat itu, ada hati yang hampa, yang kosong, dan ini hanya bisa diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikatakan di ayat 2, berkumpullah serentak seluruh rakyat di lapangan di depan pintu gerbang air, dan mereka meminta Esra, ahli kitab itu, supaya membacakan kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Rupanya segala berkat dunia ini tanpa kehadiran firman Tuhan itu tidak ada artinya. Ada hati yang hampa. Saudara-saudara, mereka meminta Esra ahli kitab itu untuk membacakannya. Kata meminta ini menunjukkan bahwa mereka itu haus, rindu, pengen dengar lagi firman Tuhan. Kenapa ya mereka punya rindu, haus
minta tolong dong kepada Esra ahli kitab, bacakan lagi bagi kami ingin mendengar. Tumben-tumben ya, dari dulu kan bangsa Israel terkenalnya suka ngelawan, tegar tengkuk, dikasih firman ngeyel aja. Kali ini kenapa begitu? Ya tentu ini karena pekerjaan Allah Roh Kudus yang menjamah hati rakyat di tengah segala pergumulan mereka. Mereka disadarkan dengan firman Tuhan. Mereka meminta untuk Esra membacakan firman Tuhan. Karena selama pembuangan 70 tahun, mereka tidak mendengar firman Tuhan. Tidak ada lagi yang menyuarakannya. Mereka kangen dengan firman Tuhan. Saudara, kerinduan inilah yang menyebabkan bangsa Israel saat itu, di tengah segala berkat yang sudah mereka terima, mereka sanggup mendengar firman Tuhan dengan baik. Sekalipun pada waktu itu firman Tuhan yang dibaca, diberitakan, dijelaskan, itu lama loh. Ya, tadi dikatakan dari pagi sampai siang hari. Dari penafsir dikatakan kurang lebih 6 jam. Dan selama 7 hari berturut-turut. Waduh, bisa ya? 6 jam dengar firman Tuhan. Kita kuat berapa jam? Saudara, gereja kita sebenarnya menyediakan kuota untuk pemberitaan firman Tuhan itu cukup. Memang tidak baik terlalu singkat, ya, karena mimbar ini adalah untuk kita mendengar firman Tuhan. Apa sih pandu Tuhan buat kita menjalani hidup sesudah pulang dari gereja? Jadi 30 menit sampai 45 menit. Kalau tempat lain mungkin 15 menit, tapi kita dedikasikan 30 sampai 45 menit supaya firman Tuhan leluasa disampaikan, dijelaskan. Saudara-saudara, kerinduan ini menyebabkan mereka mau dan kuat konsentrasi dengar firman Tuhan. Hal yang kedua adalah sikap hormat. Sikap hormat ini terlihat di ayat 6. Ketika Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, semua orang berdiri. Ya, berdiri. Berdiri sebagai tanda kita menghormati firman Tuhan yang dibacakan oleh hamba-Nya. Saudara, mungkin kita tidak selalu menunjukkan seperti orang Israel saat itu, berdiri bahkan berjam-jam. Waktu dijelasin juga berkelompok, berdiri. Mungkin tidak, tapi maksudnya di sini ada hati yang menghormati. Dan hati yang menghormati ini terekspresi keluar. Dengan misalnya beberapa hal yang bisa kita upayakan supaya firman itu terdengar dengan baik, konsentrasi, kondusif untuk diberitakan. Kita bisa lakukan dengan, ya kalau ibadah jangan suka telat lah ya. Waktu saudara telat kan mata begini. Apalagi telatnya sudah mau firman lagi ya. Tolonglah jangan ya. Jangan telat, jangan ngobrol. Ya kalau teman sebelahnya ngobrol, ya nanti ya kita lanjut gitu ya, sampaikan begitu, atau lirikan maut aja. Janganlah ya. Tapi ya kita punya kesadaran bersama, apalagi kita orang-orang yang sudah dewasa mengalami berkat Tuhan. HP tolong di silent, liturgus sudah bilang kan, tolong silent waktu saat teduh, ya saat hening. Jangan tiba-tiba ada iklan Shopee. Waduh, jadi buyar gitu ya. Tolong supaya firman ini boleh kita berikan tempat yang terhormat. Kita juga bisa menolong dengan anak-anak kita. Ya, bersyukur kalau di sana ada ruang ibu ya untuk menolong anak-anak yang masih kecil. Kadang-kadang kan nangis, tantrum, ya kita tolong bantu anak. Kemudian jangan biarkan dia keliaran jalan-jalan gitu ya. Atau lebih baik biarlah anak-anak kita di sekolah minggu. Di depan sana ada loh kelas bayi. Bayi itu kita punya 2 kelas bayi, 2. Dari 2,5 tahun ke bawah sampai 2,5 tahun sebelum TKA. Jadi biar dia di sana sambil main, sambil makan, susu, ya sambil nangis gak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Saudara-saudara, bukan saya mengajak kita menjadi kaku, menghakimi, enggak. Kita ada ruang untuk menerima ya keadaan-keadaan yang sulit. Tapi kita harus saling tolong menjaga supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan lewat firman yang kita dengar diberitakan. Saudara, ada juga bentuk dari kita menghormati firman Tuhan. Ketika firman itu rasanya berbicara kepada kita, menegur, makjleb,
biarlah kita mempertimbangkan, mendengarnya, dan biarlah Dia boleh meluruskan kembali langkah hidup kita yang sempat keliru. Hal yang ketiga, dengan sikap mendengar penuh perhatian. Ayat 4, dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan penuh perhatian, kita bisa melakukan beberapa upaya menolong diri kita. Saya masih ingat waktu saya masih kecil ya, di rumah saya itu bapak saya punya peraturan. Kalau malam minggu itu 9:30 mesti tidur. Ayo tidur, besok ke gereja biar gak ngantuk gitu ya. Jadi bukan waktunya untuk nonton sampai begadang karena besoknya pasti akan teler. Ya kayak ayam tetelo. Tapi yuk tidur supaya besok seger, bisa dengar firman Tuhan, bisa ibadah begitu. Kita juga bisa pilih waktu sore, ini adalah PR yang berat juga ya. Mungkin kita bisa sore karena pekerjaan. Ada tugas tertentu, gak bisa di pagi hari ibadah. Sore ayo, ini ekstra membuat diri kita fit, siap. Ya kadang kita pilih sore bukan karena tugas ya, karena nge-mall dulu. Udah capek nih nge-mall, lihat barang-barang, terus ibadah. Ya udah, tidurlah di ibadah. Saudara, sungguh kita membutuhkan peran Roh Kudus supaya kita bisa ditolong fit, konsentrasi, penuh perhatian mendengar firman Tuhan. Kalau kita punya sikap yang seperti ini, rindu, haus, kemudian kita menghormati Dia dan penuh perhatian mendengar, maka kita akan dimampukan untuk bisa mengerti. Kan sia-sia udah capek gitu ya ke gereja, berapa jam atau menit, mesti mandi, pakai baju yang bagus, perempuan ngurus rambut, make up, itu butuh berapa menit. Kita nggak ngerti firman Tuhan. Sayang ya. Tapi biarlah kita bisa mengerti setelah kita membuka hati, rindu, kita juga menghormati dan dengan penuh perhatian. Ayat 9, mereka yaitu orang-orang Lewi itu membacakan kitab itu, kitab Taurat Allah dengan jelas dan memberi penjelasan. Sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Enak loh, firman Tuhan itu bisa kita mengerti. Aduh, jelas gitu ya. Terima kasih Tuhan, saya ngerti apa yang Tuhan omongin hari ini gitu. Nah, saat itu orang-orang Israel rupanya kenapa beberapa orang Lewi ini datang untuk membantu Ezra untuk menjelaskan, untuk menafsirkan Taurat Tuhan yang saat itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena orang Israel dalam pembuangan sudah nggak bisa bahasa Ibrani. Mereka nggak bisa bahasa Ibrani, bisanya bahasa Aram. Sementara Taurat Tuhan itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian itulah perlunya orang-orang Lewi untuk menolong menerjemahkan ke dalam bahasa yang mereka fahami. Setelah menerjemahkan, dijelaskan. Dijelaskan sehingga mereka mengerti. Saudara, memang ada setidaknya 3 hal yang faktor menolong kita untuk bisa mengerti firman Tuhan. 1, memang firman Tuhan atau pengkhotbahnya. Pengkhotbahnya bisa nggak ngejelasin dengan baik, ya, dengan menarik sehingga kita nggak ngantuk gitu ya, nggak bosan. Dan juga si pengkhotbah ini apakah dia bisa menggali sesuai apa yang firman Tuhan katakan, atau dalam sekolah teologi bilangnya eksegesis. Jadi menggali keluar yang Tuhan mau omong gitu, bukan eisegesis atau memasukkan ide-ide kita memaksakan kepada firman. Jadi suka kutip-kutip ayat. Bukan gitu. Tapi kita mau si pengkhotbah itu setia dengan apa sih yang Tuhan mau omongin. Itu yang dijelasin. Dan paket untuk bisa menyampaikan dengan baik, komunikatif, menarik, sementara isinya bagus, itu agak jarang ketemu ya. Yang ada kadang lucu, seger, tapi isinya kosong. Atau isinya bagus, solid, tapi penyampaiannya aduh capek gitu, bosen gitu. Saudara, doakan hamba-hamba Tuhan supaya punya paket lengkap ini ya. Ini PR berat memang. Menarik tapi berisi begitu ya. Daripada ketawa-ketawa, hahaha, pulang-pulang apa? Ilustrasi yang diingat, bukan firman Tuhannya ya. Nah saudara, yang kedua faktor si
jemaat itu sendiri, apakah kita mempersiapkan hati dan diri kita? Dan yang ketiga, tidak kalah penting, pekerjaan Roh Kudus. Karena Dia yang sanggup menolong kita. Tanpa Dia sia-sia segala sesuatu yang kita upayakan. Setelah kita bisa mengerti, di sanalah terdorong untuk menaati firman Tuhan yang sudah jelas kita tahu. Ayat 13, lalu seluruh umat pergi untuk makan dan minum, membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang dijelaskan kepada mereka. Dari kisah Nehemia 8 ini, bentuk ketaatan umat Israel kepada firman Tuhan yang sudah dibacakan, dijelaskan adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah mereka bersukaria. Loh, kenapa bersukaria? Ya, karena waktu firman Tuhan dibacakan, dijelaskan, mereka saat itu sangat berduka cita. Mereka menangis. Dan di sanalah Nehemia bersama teman-temannya mengajak mereka supaya jangan berduka cita, tetapi bersuka citalah. Mereka menangis karena mereka ketika firman dibacakan menyadari betapa berdosanya mereka selama ini di negeri yang jauh. Mereka melupakan Tuhan. Mereka memilih jalan semaunya dan mengabaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, di sini Ezra akhirnya dengan himbauan, ayo bersukacita karena hari ini adalah hari Tuhan. Di ayat 10 dikatakan bahwa pergilah makanlah, ayat yang ke-11 ya. Janganlah bersusah hati sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindungan. Ada sukacita. Memang mereka berduka cita karena dosa mereka. Namun bukankah Tuhan berkasih karunia sehingga mereka sudah boleh kembali dan mempunyai tempat di kota mereka masing-masing. Jadi dalam liturgi ini terkadang setelah pengakuan dosa itu kan kita sedih ya. Pengakuan dosa, Tuhan dosa saya begini-gini. Ku kagum hormat akan Engkau. Kadang-kadang kagum hormat kita itu dinodai dengan perilaku kita. Nah di sana kita sedih, Tuhan sorry ya, ampuni ya. 1 minggu ini gagal gitu ya. Tidak baik mencerminkan kekaguman kami, kehormatan kami kepada Engkau. Nah di situ kita berduka. Tetapi diakhiri dengan berita anugerah. Tuhan telah mengampuni, Tuhan telah membuang itu ke tubir-tubir laut. Mari kita bangkit. Itu tanda kita menghargai campur tangan Tuhan yang beranugerah mengampuni dan menolong kita. Saudara, ini mengingatkan kita supaya kita bersukacita kembali menjalani hidup. Dan bentuk ketaatan yang kedua, setelah mereka yang tadi berduka cita menjadi bersukacita, akhirnya mereka mau makan dan minum. Ya, sebagai tanda sukaria atas kebaikan Tuhan. Dan mereka tidak lupa untuk membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Dan yang ketiga, mereka mau mendirikan pondok daun. Ya, makanya dalam perikop ini pembacaan Taurat dan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Rupanya, walaupun saat itu mereka sudah punya kenyamanan, mapan, tempat tinggal yang sudah oke, tapi Tuhan mau perintahkan supaya mereka membangun atau merayakan kembali Hari Raya Pondok Daun. Jadi di bangsa Israel itu ada 3 hari raya besar. Dan salah satunya adalah Hari Raya Pondok Daun. Mereka diperintahkan untuk mencari dedaunan, ranting, dan mendirikan pondok daun. Bisa didirikan depan rumah halaman atau di lantai atas rumah mereka, di pelataran bait Allah, di tempat-tempat umum. Dan selama 7 hari mereka akan tinggal di pondok daun itu, bukan di rumah. Jadi dengan di pondok daun itu mereka bisa melihat bintang, ciptaan Tuhan. Dan mereka lakukan apa di sana? Membaca Taurat Tuhan bagi keluarga mereka. Untuk mengingatkan bahwa Tuhan menyertai dan memberikan berkat-Nya bagi nenek moyang mereka. Ketika dalam perjalanan keluar dari perbudakan Mesir, 40 tahun di sana Tuhan menyediakan makanan. 40 tahun di sana kekuatan kaki mereka Tuhan tambahkan. Selama 40 tahun sehingga mereka tiba di tanah perjanjian. Dan Hari Raya Pondok Daun mengingat
Dan itulah menjadi sukacita mereka. Terjadi mereka pulang pun itu karena penyertaan dan berkat Tuhan. Makanya harus bersukacita dan rayakan dengan pondok daun. Ketaatan jemaat saat itu mendirikan pondok daun yang sudah lama tidak dilakukan sejak zaman zaman Yosua. Baru kali ini mereka kembali melakukan perayaan pondok daun. Ya ngapain, rumah udah mapan ngapain gitu kan ya. Firman Tuhan ini benar aja, bisa aja nggak mau taat kan. Tapi ini menandakan firman Tuhan punya otoritas tertinggi dalam kehidupan umat Allah. Dan mereka mau taat. Saudara, kenapa sih kita harus bersikap sedemikian rupa pada firman Tuhan? Yang pertama adalah karena firman itu sempurna. Dalam pembacaan Mazmur tadi yang ke-19. Firman Tuhan itu sempurna. Dari firman Tuhanlah kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya secara khusus kepada umat pilihannya. Jadi penyataan Tuhan itu pada dirinya ada melalui dua cara. Ya, kalau dalam belajar teologinya, wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum ini penyataan diri Allah pada manusia, ini melalui ciptaannya. Makanya tadi dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai yang ke-7. Hari memberitakan pada hari, ya. Itu menggambarkan bahwa ketika semua manusia melihat ciptaan Tuhan, gunung yang tinggi, pemandangan yang indah, laut yang luas, langit yang indah, itu bisa menolong bahwa ada Tuhan, ada pribadi yang maha kuasa di dunia ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan nyatakan dirinya lewat wahyu khusus. Supaya manusia itu, orang-orang pilihannya, bisa mengenal pribadi Allah, sifat Allah yang lebih detail, lebih mendalam. Seperti apa Allah itu? Dan penyataan dalam wahyu khusus ini hanya melakukan dua hal yang secara supranatural, yaitu lewat firman Tuhan atau Taurat dan lewat Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan dikatakan tadi, Tauratmu itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Lewat firman Tuhan kita mendapat tuntunan pada jalan keselamatan. Dikatakan 2 Timotius 3 ayat 15. Lewat firman Tuhan kita dituntun kepada jalan keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan lewat firman Tuhan hidup kita ini boleh dipimpin bagaimana harusnya menjalani. Di ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, firman Tuhan ini sangat bermanfaat bagi hidup kita. Yang pertama, dia bermanfaat untuk mengajar kita. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga dengan firman Tuhan ini kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan rencanakan sejak semula. Saudara, mungkin kita sendiri pun mengalami bagaimana firman ini punya kuasa dalam kehidupan kita, mengubah, menegur kesalahan kita. Saya mau sharing bahwa sebagai hamba Tuhan kadang-kadang juga, ya kan kita manusia juga ya, ada masa-masa yang tidak baik-baik saja dalam berelasi dengan sesama. Ya kadang jengkel, dongkol gitu ya. Kadang-kadang kalau ketemu jadi kayak truk, jaga jarak gitu. Kalau ketemu soalnya jadi panas gitu ya. Jadi jaga jarak aja lah, males ketemu gitu ya. Nah, tetapi sejujurnya itu kan gak sejahtera di hati ya. Tuhan juga bilang, kayaknya gak bagus, gak tepat begitu. Kemudian firman Tuhan bicara kepada saya dalam saat teduh, Efesus 4 ayat 2 dan selanjutnya. Katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu dengan saling membantu. Wah, saya dinyatakan apa kesalahan saya dan bagaimana memperbaiki kelakuan saya. Oh Tuhan, tolong ya supaya saya ketemu dia bisa benar-benar lebih baik. Sekali dua kali berhasil. Selanjutnya kadang-kadang kambuh lagi gitu ya. Karena tuh orang kayak gak berubah-berubah gitu. Benceno gitu ya. Jadi ya sudah. Tapi sejujurnya gak sejahtera dan itu tidak baik. Dan firman Tuhan yang berkuasa membimbing, menerangi. Dan waktu misalnya
melayani Tuhan, ada hati yang gentar loh saudara. Ada masa-masa kayaknya, puas, berhasil gitu, bisa. Tapi ada masa kayaknya tawar hati, gimana Tuhan, nggak ngerti lagi mesti buat apa begitu. Kemudian firman Tuhan sapa lagi dalam saat teduh. Dengan kisah Musa Tuhan panggil untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa punya alasan, Tuhan saya ini nggak bisa ngomong, nggak pinter, udah jangan saya aja, yang cari yang lain aja. Tuhan jawabnya, apa yang ada pada tanganmu? Waduh, saya di situ diingatkan, rupanya dari perkataan Tuhan, apa yang ada pada tanganmu Musa? Dan Musa katakan tongkat. Di sana Tuhan mau katakan, oke, saya panggil kamu dalam pekerjaan mulia ini, gampang? Enggak, memang susah. Tetapi saya panggil kamu apa yang ada pada tanganmu. Dia tidak minta yang lebih. Bahkan dalam kisah Musa ini, waktu dia berusaha menolak pakai yang lain, Tuhan bilang, ada Harun kakakmu, aku akan pakai dia seperti nabi dia bagimu untuk menyambung lidah kepada Firaun. Dan dalam pembacaan kita dalam Korintus tadi diingatkan bahwa setiap orang itu diberikan karunia yang berbeda-beda untuk saling melengkapi dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kita bukan sikut-sikutan, bukan sombong-sombongan, tetapi kita saling melengkapi. Saudara-saudara, inilah kekuatan kuasa firman Tuhan sangat berlaku dalam kehidupan kita. Dan berkali-kali Tuhan yang menyapa kita lewat kebenaran firman-Nya. Dan luar biasanya kesaksian kitab suci di bagian terakhir, ya, Wahyu 22 ayat 21. Di sana dikatakan bahwa anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kata terakhir, penghabisan kitab suci, firman yang sempurna, Tuhan menyertai. Bukankah hati kita tergetar ketika mendengar, sungguh Tuhan menyertai. Kita butuh penyertaan Tuhan menjalani hidup di dunia ini. Kita butuh kasih karunia Tuhan yang menyertai dalam Yesus Kristus. Dan dalam bacaan kita tadi, di dalam Lukas 4, Yesus itu adalah penggenapan dari firman Tuhan yang sempurna yang diberitakan para nabi kepada umat. Dalam bacaan Lukas, setelah Yesus menang atas pencobaan di padang gurun, dia mulai melakukan pelayanannya sebagai manusia 100% di dunia ini. Kemudian dia pulang ke Nazaret, kampung halamannya seperti biasa. Di hari Sabat dia akan bacakan kitab suci, dan hari itu dia membacakan dari Nabi Yesaya. Setelah membacakan dikatakan, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Artinya dialah penggenapan dari firman Allah yang sempurna itu. Dialah penggenapan, firman itu telah menjadi manusia. Dan dia tinggal bersama kita untuk menyatakan, memberikan kabar baik, menebus kita, memulihkan kita, menopang, memberikan kekuatan bagi setiap kita yang menerima kedatangannya. Apakah semua orang meresponi mau Yesus Kristus sebagai penggenapan firman yang sempurna? Enggak. Di ayat selanjutnya orang-orang berencana, mereka marah sekali mendengar pernyataan Yesus bahwa dia adalah penggenapan dari firman, dan mereka merencanakan untuk menyingkirkan bahkan membunuhnya. Tapi saya berharap kita berdoa supaya kita adalah orang-orang yang menerima penggenapan dari firman yang sempurna itu. Yesus Kristus, penggenapan firman yang sempurna. Biarlah dia boleh bertahta dalam hidup kita. Dia sungguh nyatakan apa kebaikan yang sudah diberikan, dan itu menjadi kebutuhan kita. Saudara-saudara, mendengar, menghayati bagaimana firman itu sempurna dan digenapi menjadi manusia, Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib. Bahkan dia menang mengalahkan maut. Dia menanti kita di surga. Tidakkah itu menggentarkan hati kita ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan? Dia satu-satunya yang akan setia menyertai kita. Dia satu-satunya yang akan menopang, memberi kekuatan kepada kita. Orang lain bisa lupa, bisa tinggalkan. Tapi satu-satunya yang akan menyertai kita,
firman yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara, dengan firman Tuhan hari ini, apakah yang sering menjadi kendala, penghalang bagi kita menghormati firman Tuhan, menikmati kekuatannya? Dengan menerima kasih Allah dalam Kristus Yesus yang telah menggenapi janji keselamatan, saya ajak kita di tahun yang masih baru ini, kita tekadkan untuk lebih sungguh rindu firman Tuhan. Firman Tuhan itu sungguh hidup, ya dan amin. Kita butuh Dia supaya hidup kita ini cakap, supaya hidup kita ini seturut dengan apa yang Dia rancangkan. Saudara-saudara, minta kepada Roh Kudus supaya kita memiliki hati yang rindu firman Tuhan, menghormati. Biarlah ini menjadi perenungan kita, masing-masing kita masuk dalam saat hening. Katakan, Tuhan, apa menjadi penghalangku? Dan biarlah hari ini aku bertekad lagi untuk bersikap tepat terhadap firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dari Alkitablah kita tahu Tuhan sayang pada kita. Sayang padaku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
kasih Tuhan, Engkau begitu sayang kepada kami, sekalipun kami lemah kecil, bahkan acap kali kami mengabaikan Engkau. Terima kasih, dan biarlah kami mempunyai sikap hati yang dibarui, merindukan firman Tuhan, Alkitab, Engkau berbicara kepada kami. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Saat ini kami datang padamu Tuhan, berseru mohon belas kasih-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Di tengah pergumulan kami, hadirlah, kuatkan topang kami dan bukakan jalan. Saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, Engkau yang menolong mereka, kuatkan mereka. Bahkan kami minta kiranya Tuhan berbelas kasihan menyembuhkan bagian tubuh mereka yang lemah, sakit, tak berdaya. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah di tengah pergumulan ini, iman kami semakin dikuatkan. Kami semakin mengenal, melihat lebih jelas Kristus, yang adalah penggenapan firman yang sempurna itu. Engkau Allah yang setia, peduli kepada kami. Biarlah Engkau cukup bagi kami. Pergumulan tidak membuat kami menjadi lemah, tetapi menguatkan kami, semakin mengasihi, menghormati Engkau. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan mereka. Berdoa juga di tengah pergumulan rumah tangga. Engkau hadir supaya rumah tangga kami boleh hidup rukun. Kami dimampukan untuk kembali mengasihi, menerima satu dengan yang lain sebagaimana Engkau mengasihi, bersabar kepada kami. Berdoa juga dalam pergumulan perekonomian, pekerjaan. Tuhan, hadirlah. Biarlah sungguh janji firman Tuhan itu ya dan amin. Dan tolong kami menanti dengan tekun sampai pertolongan-Mu itu nyata bagi kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu, tolong menjadi gereja yang menyukakan hati Tuhan. Kalau dalam tahun ini kami akan membangun gedung gereja, Tuhan cukupkan apa yang kami perlukan. Berkati setiap jemaat dalam pekerjaan sehingga boleh berbagian dengan sukacita dengan apa yang ada pada mereka. Berikan hikmat, kesehatian bagi panitia dan juga orang-orang yang akan bekerja. Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari mara bahaya. Dan kami juga merindukan tidak saja pembangunan fisik, tapi pembangunan spiritual. Kami rindu menjadi gereja yang semakin rindu, cinta pada Tuhan, menghormati firman Tuhan. Tolong kami hamba-hamba-Mu, para majelis, supaya menjadi alat tangan Tuhan yang bisa membangun jemaat-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga pelayanan misi. Tuhan menolong kalau mereka sudah kembali melayani. Tuhan sertai lagi mereka. Engkau lindungi, berkati orang-orang dilayani, supaya apa yang mereka lakukan dapat diikuti, berhasil, dan ada kemajuan bagi kehidupan saudara-saudara kami di sana. Terima kasih Engkau pakai kami, Engkau perkenankan kami berbagian di sini. Dan kami berdoa untuk Indonesia supaya Tuhan juga menolong, khususnya juga dalam perekonomian, supaya ada perbaikan ya Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk ekonomi yang stabil, untuk keamanan. Berkati para pemimpin kami, hikmat bijaksana-Mu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari vokal grup Ivena.
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Asamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengambil bagian dalam pelayanan persembahan. Sebagai nas persembahan pada pagi ini, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat. NKB 196, beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku
hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, dapat jadi terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana fana, ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita doakan persembahan kita. Allah Bapa di surga, kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Hingga saat ini kami sudah disegarkan dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu dapat diam di dalam hati kami pakai untuk kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami bawa persembahan ya Tuhan. Terima persembahan kami dan sucikan ya Tuhan. Ajarkan kami untuk juga selalu dapat mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Pakai persembahan ini untuk pekerjaan-Mu di rumah ini ya Tuhan. Beri hikmat dan kebijaksanaannya bagi yang mengelola dan menjalankan dana ini ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ini doa dan syukur kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita kembali ke kehidupan kita sambil terus memegang firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu, ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan
Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Haleluya. Ibadah selesai, jemaat silakan bersaat teduh.